Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Dendam Sang Iblis. Cerita pada kali ini ditulis oleh Azhara. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi webpad beliau ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Waktu telah menunjukkan pukul 6 sore menjelang maghrib dan sebuah mobil putih yang melaju menjauh dari daerah pantai dengan 2 siswi SMA dan 3 siswa SMA yang terlihat sangat panik dengan kondisi mereka yang berlumuran darah. Guys, kita harus gimana nih? Tanya salah satu wanita yang duduk di kursi tengah dengan panik. Dan wah, suara teriakan yang terdengar dari mobil putih tersebut saat seorang wanita dengan seragam SMA yang berlumuran darah merayap dari atas mobil. Dia lalu menuju kaca depan dan mengejutkan seluruh pelajar yang ada di mobil tersebut, menyebabkan kecelakaan saat mobil putih tersebut menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Mobil tersebut mengeluarkan asap dan meledak dengan suara ledakan yang cukup kuat. Warga segera menuju ke tempat kejadian saat mendengar suara ledakan yang menyebabkan seluruh pelajar SMA itu mati terbakar. Salah seorang warga yang ada di tempat kejadian terdiam saat melihat seorang wanita berseragam sekolah yang berdiri di depan mobil dengan tubuh yang berlumuran darah dan juga rambut yang tampak berantakan. Pria itu mencoba mendekati wanita tersebut, akan tetapi ledakan mobil kembali terjadi dengan kumpulan asap yang mulai muncul dengan siswi itu yang perlahan hilang. Hari Kamis pukul 10 di salah satu SMA yang ada di Yogyakarta. Kemudian terdengar suara bel sekolah berbunyi dan menandakan seluruh siswa kemudian berhamburan keluar kelas menuju kantin untuk menghabiskan waktu istirahat mereka bersama teman-teman mereka. Seorang wanita yang duduk sendiri di kantin seraya menghabiskan bakso yang tadi ia pesan, kacamata berbentuk kotak poni yang menutupi dahi dan rambut yang diikat dengan warna kulit wajah putihnya yang tampak pucat tanpa riasan sedikit pun. Kamea Vanya Covita, teriak seorang wanita bernama Aileen yang mulai menghampiri Vanya bersama dengan teman-temannya, yaitu Davira, Zaki, dan Karel. Sorry, ucap Citra yang menumpahkan es teh milik Vanya dengan sengaja seraya tertawa kecil, diikuti oleh tawa teman-temannya. Iya nggak apa-apa kok, jawab Vanya yang mulai membersihkan tumpahan es yang ada di lantai menggunakan tisu. Sakit sekali, rintih Vanya saat Davira menginjak tangan Vanya yang tengah membersihkan lantai dengan kuat. Dasar lemah, ucap Zaki dengan kasar. Vanya berdiri seraya memegang tangannya dan membenarkan kacamatanya yang ia gunakan. Kalian kenapa jahat sih? Tanya Vanya yang mulai meneteskan air mata, disaksikan oleh para pelajar yang ada di kantin juga. Hari-hari yang selalu ia habiskan di SMA yang sangat menyeramkan bagi neraka yang terus menyiksanya setiap saat. Apakah harus fisik menjadi penentu untuk kehidupan manusia? Fisik itu kan merupakan hal yang harus disyukuri, bukan hal yang harus dihina dan dijadikan sebagai bahan bullying. Vanya menangis seraya menatap dirinya di kaca yang terpasang di WC sekolah. Sejelek apa sih gue? Sampai gue harus ngerasain hal ini setiap hari. Tuhan, kesabaran itu bukan hal yang dapat diuji setiap saat, gumam Vanya dalam tangisannya. Vanya berjalan menyusuri jalanan yang tampak sepi, melihat ke arah jam tangan yang ia kenakan. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Vanya kemudian menghapus air matanya, menatap dirinya di layar handphone
sebelum memasuki rumahnya. "Kok lo baru pulang jam segini sih?" tanya Naura yang saat Fanya membuka pintu. Naura Kalendra adalah sahabat Fanya. Dia cantik dan juga pintar. Rambut hitam panjang yang selalu ia ikat merupakan ciri khasnya. Fanya kemudian menghela nafas panjang, seraya duduk dengan malas dan membenarkan kacamatanya. "Lo itu kenapa lagi?" tanya Naura yang duduk di samping Fanya dengan segelas lemon tea yang ia letakkan di atas meja. Nggak apa-apa," jawab Fanya dengan singkat dan pergi menuju kamarnya. Dan brak, suara pintu yang terdengar sangat keras itu saat Fanya menutupnya dengan rasa kesal yang ia rasakan membuat Naura terkejut dan juga menumpahkan sedikit minumannya di celana yang ia kenakan. Rintihan air dari shower perlahan membasahi tubuh Fanya. Fanya kemudian memejamkan matanya berharap bahwa hal yang dia tadi alami itu adalah sebuah mimpi. "Fanya, cepetan, gue mau boker nih," ujar Zelin yang mengetuk pintu kamar mandi dengan cepat. Fanya mengambil handuk yang tergantung di dinding kamar mandi dan juga mengenakannya. Seorang wanita cantik dengan keanggunan yang ia miliki kini tengah berdiri di hadapannya saat dia mulai membuka pintu kamar mandi. Dia adalah Zelin Ratnatita, sahabat Fanya yang menutupi kebodohannya dengan kecantikan yang ia punya. Fanya terdiam menatap dirinya di kaca. "Gue jelek," ucapnya dengan wajah datar seketika Naura dan Zelin terdiam dan meletakkan handphone mereka di atas kasur. "Tapi kan kita sayang," ujar Naura dan juga Zelin dengan kompak dan ceria seraya memeluk Fanya. Malah mulai terasa sunyi, keringat yang mulai keluar kini membasahi tubuhnya. "Gue di mana nih?" Sebuah pantai dengan pasir hitam yang kini ia tapaki. "Aduh," Fanya lalu terjatuh saat dirinya tersandung dan melihat ke samping. Dan wah, teriak Fanya yang terkejut saat melihat seorang wanita dengan darah yang menutupi wajahnya dan bau amis yang sangat-sangat menyengat. "Fanya, bangun," ucap Naura yang menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Fanya, bangun." Fanya lalu membuka matanya dengan spontan. Syukurlah cuma mimpi," ucapnya yang menghapus keringat yang ada pada dahinya. "Lo itu mimpi apaan?" tanya Zelin yang bangun dan berusaha untuk membuka matanya meskipun masih merasa mengantuk. Fanya hanya menggelengkan kepalanya memberi isyarat bahwa dia tidak apa-apa. Fanya kembali ke sekolahnya, tempat di mana ia merasa seperti disiksa tanpa ada perasaan belas kasihan sedikit pun untuknya. Hari itu kehidupan di sekolah Fanya terasa baik-baik saja, semuanya berjalan dengan baik. Hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore waktunya pulang sekolah, Fanya berjalan menuju gerbang sekolah seraya menutup seleting tasnya. Dan brak! Astaga! Fanya baru saja menabrak Zaki yang kini tengah berdiri di depannya bersama dengan Aileen, Davira dan juga Karel. Maaf," ucap Fanya dengan terbata-bata. Fanya, lo itu santai aja kali, gak usah gemeter gitu," ucap Davira seraya merangkul Fanya. Fanya terdiam sejenak seraya menatap Davira yang kini tengah berdiri di sampingnya. "Kita itu cuma mau ngajakin lo weekend bareng," lanjut Karel. Gumam Fanya yang terkejut. "Gue gak bisa," lanjutnya yang kembali menundukkan kepala. "Lo yakin gak mau?" ujar Aileen yang mengangkat wajah Fanya dengan sedikit kasar seraya tersenyum licik. Enggak. Iya gue mau ikutan kok. Gue mau ikut kalian," ucap Fanya yang terbata dan sedikit terpaksa. "Ya udah, pinter kalau gitu," ucap Aileen yang menepuk-nepuk punggungnya Fanya. Lalu kemudian mereka pergi. Malam hari yang terasa lebih dingin, Fanya yang kini tengah duduk di ruang tamu membayangkan tentang rencana baru apa yang akan dibuat oleh Aileen dan teman-temannya. "Hai Fanya, jangan ngelamun dong," ucap Zelin yang membubarkan lamunan Fanya. "Gue diajakin ke pantai sama Aileen nih,"
ujarnya seraya memakan mie goreng yang baru diletakkan Naura di atas meja. Apa? Ucap Zelen dan juga Naura dengan kompak dengan mimik wajah yang terkejut. Terus gimana? Tanya Zelen yang penasaran. Ya gue bilang iya. Enggak, itu mie gue. Gumam Naura yang menarik piring berisikan mie goreng itu. Gue ngantuk nih, pengen tidur, ucap Fanya seraya berdiri dari kursinya menuju kamar. Gosok gigi dulu lu, teriak Zelen. Fanya hanya mengajukan jempolnya. Fanya terdiam seraya mengernyitkan dahinya saat ingin menutup tirai jendelanya dan melihat seorang pria yang berdiri di bawah pohon yang ada di depan rumah Fanya. Wajahnya tidak terlihat karena gelapnya malam. Fanya melepaskan kacamata dan juga mengelapnya menggunakan baju yang ia kenakan, lalu memakaikannya kembali. Hilang, gumam Fanya yang terkejut saat melihat kembali. Dan tidak ada seorang pun di bawah pohon. Tangan yang terasa dingin kini mulai memegang pundak Fanya. Dia menoleh ke belakang dan juga terkejut. Kau itu Zelen, lo lihat apa? Ngeliatin Kunti, ucap Fanya singkat dan juga langsung mengembaskan dirinya di atas kasur. Gosok gigi dulu sana. Iya, nanti di alam mimpi, lanjut Fanya. Naura terbangun dan pergi menuju dapur melihat Fanya yang tengah menyiapkan tasnya untuk menghabiskan weekendnya bersama orang yang paling dia benci. Lo yakin mau ikut? Fanya mengangguk dengan pelan dan menaruh senter di dalam tas punggung yang akan ia bawa. Zelen datang membuka pintu kulkas dan mengambil botol spray kecil berisikan cairan berwarna merah. Kita ikut ya? Gak usah, lo sama Naura gak harus ngelindungin gue terus. Zelen kemudian menaruh botol spray yang tadi ia ambil ke dalam tas Fanya itu. Nih, apaan? Air cabai. Fanya mengambil kembali botol spray tersebut dari dalam tasnya. Buat apa? Tanyanya seraya memutar botol spray tersebut. Buat jaga-jaga kalau ada yang jahatin lo. Ini tuh cara terampuh buat ngelindungin diri. Naura duduk seraya memakan buah apel hijau. Gue setuju. Wah, di sini sejuk banget ya, teriak Aileen menuju bibir pantai. Davira menghampiri Fanya yang hanya duduk di bawah pohon yang tampak lebat dan subur. Kita kok kesini sih? Tanya Fanya yang sedikit takut. Emangnya kenapa? Aileen, Sagi, dan Karel mulai mendekat kepada Fanya. Pantai Parangkusumo itu kan angker, pasirnya aja hitam gak putih, dan letak pantai ini juga bertetanggaan sama pantai selatan. Dan ada yang pernah bilang kepada gue kalau pantai ini tuh merupakan portal gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul, ucap Fanya yang dengan suara yang ia pelankan. Suasana mendadak senyap, mereka mulai saling menatap satu sama lain. Wah, suara tawa mereka yang mulai pecah menghidupkan suasana pantai yang sempat terasa sunyi. Davira tertawa dengan terbahak-bahak lalu menepuk punggung Fanya. Jadi lo takut? Lo tuh udah jelek, penakut lagi, tongkat Sagi yang menonyor kepala Fanya. Fanya hanya terdiam menatap teman-temannya yang tertawa dengan keras. Gue udah bilang terserah kalian kalau gak percaya, ucap Fanya yang pergi menuju pintu keluar dari pantai Parangkusumo. Karel datang dan menghampiri Fanya. Lo mau kemana? Gue mau pulang, minggir lo. Nanti gue baru jam 4 sore, santai aja kali. Karel menarik tangan Fanya dengan kasar. Ikut gue. Lalu mendorongnya hingga Fanya tersungkur di depan Davira dan Aileen. Davira duduk di kursi yang terdapat di samping Fanya, seraya menginjak tangan Fanya dengan kasar. Fanya hanya diam dan merintih kesakitan. Davira, tangan gue sakit sekali. Davira melepaskan pijakannya pada tangan Fanya yang mulai terlihat merah. Lo pikir gue peduli? Ucap Davira yang mendekatkan wajahnya ke arah Fanya. Davira dan teman-temannya hanya tersenyum licik melihat Fanya yang mulai meneteskan air mata.
Gila lo ya, tugas Fanya yang langsung menyemprotkan air cabai yang tadi ia bawa. Davira merintih menahan pedasnya cabai yang kini mulai membakar matanya. Aileen langsung menampar Fanya dengan sangat kuat dan disusul dorongan dari Karel. Fanya tersungkur di atas pasir hitam yang kini mengenai matanya hingga menyebabkan rasa perih, lalu membersihkan tangannya dengan menepuk kedua telapak tangannya. Sagi melempar kacamata milik Fanya dengan jauh. Cupu, lo itu harus bisa jaga sikap ya. Lo itu udah jelek, jadi gak usah belagu, kata Karel. Aileen masih membersihkan pasir yang masih ada di matanya, dengan berusaha membuka matanya secara perlahan dan Aileen tiba-tiba terjatuh saat melihat sosok wanita yang tengah memperhatikannya dari balik pohon besar, rambut panjangnya yang menutupi wajah. Davira memegang pundak Aileen dan, "Lo kenapa?" Aileen hanya diam dengan nafasnya yang terengah-engah bagai orang yang baru saja melihat hantu dan tidak menjawab pertanyaan dari Davira. Suasana menjadi hening saat mereka melihat Aileen dan Fanya yang mendadak terdiam dalam tatapan kosong. "Guys, kita pulang yuk," ajak Saki seraya mengelus lehernya. Mereka mengangguk dengan kompak dan tidak memperdulikan kondisi Fanya. "Itu dia," ucap Naura ke Zailen yang tiba-tiba datang untuk menyusul Fanya. Ternyata Naura dan Zailen ini telah mengikuti Fanya secara diam-diam. Hanya saja mereka kehilangan jejak Fanya saat menuju ke pantai, hingga membuat mereka harus bertanya-tanya kepada warga sekitar lokasi menuju pantai Parangkusumo. Naura dan Zailen mengabari Fanya dengan mimik wajah yang khawatir. Mereka memeluk Fanya dengan khawatir. Plak, suara tamparan yang terdengar. Astaga, tangan Zailen melayang ke pipi Karel. Bangsat lu, lo apain sahabat gue? Zailen, sahabat lo itu tuh yang kurang ajar duluan, kata Karel dengan kasar. Naura menarik Zailen menjauh dari Karel. Dasar cewek gila, gumam Karel dengan kesal. Naura menepuk-nepuk pipi Fanya dengan perlahan. "Fanya, lo kenapa? Kita balik aja deh dulu. Ini udah menjelang maghrib, dan lo tahu kan tempat ini itu mistis banget," ujar Zailen yang bergidik ketakutan. Naura hanya mengangguk dan mulai memapa Fanya dibantu oleh Zailen. Fanya melepaskan gandengannya pada Naura dan, "Ya udah, gue mau mandi dulu. Gue kasihan bener-bener deh lihat kondisi Fanya," ucap Naura yang duduk di samping Zailen. "Iya ya, kayaknya kita harus pindah deh ke sekolahnya Fanya." "Ya sudah, setuju kalau gitu," ujar Naura dengan semangat. Waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Zailen memalingkan tubuhnya menghadap ke Fanya dan membuka matanya dengan perlahan saat hendak membenarkan bantalnya. Gumamnya yang sedikit terkejut saat melihat Fanya yang tampak sangat pucat seperti mayat. "Fanya, lo sakit?" Fanya membuka matanya dan menatap Zailen dengan dingin. Ya udah deh, lanjut tidur aja kalau gitu," ujar Zailen yang langsung memanglingkan tubuhnya menghadap ke arah Naura yang kini tengah tertidur pulas. Azan subuh mulai terdengar. Naura dan Zailen mulai bangun dari tidurnya pukul 4:30. Waktu yang tertera di layar ponsel Naura, Zailen menguap dengan lebar. Tutup, ntar ada nyamuk masuk loh," ujar Naura menutup mulut Zailen dengan bantal. Kemudian terdengar suara isak tangis yang terdengar oleh Naura. "Zailen, lo dengar itu? Apaan?" Naura turun dari kasur dan berdiri menatap ke arah pintu, kayak ada suara orang nangis. Udah deh, gue ambil air wudhu dulu." Naura melangkahkan kakinya menuju sumber suara yang ia dengar, seorang yang kini tengah duduk di balik kursi yang ada di ruang makan, dengan rambut panjangnya dan bau amis yang mulai tercium. Naura mendekati wanita itu. "Fanya, itu lo?" Teriak Naura yang terjatuh dengan kaget saat melihat sosok wanita yang tampak menyeramkan dengan dahi, mata, dan hidung yang terus mengeluarkan darah.
Naura kini menoleh ke arah Zelin yang berada di sampingnya. "Naura, lo kenapa? Gue tadi lihat." Teriak Naura kembali saat melihat ke arah kursi yang tadi membuatnya terkejut. "Lo pasti masih ngantuk ya? Udahlah, mending lo ambil air wudhu dulu dan kita sholat subuh bareng." Naura dan Zelin melepaskan mukena yang ia gunakan lalu melipatnya dan menaruhnya di atas kasur. Zelin menoleh ke arah pintu yang terdengar dibuka. "Fanya, lo dari mana?" Fanya terdiam sebelum menjawab pertanyaan dari Zelin. "Gue habis sholat di masjid." Lari pagi yuk, masih ada waktu nih," ujar Naura yang bersemangat. Fanya menggelengkan kepalanya seraya mengambil tas kecil dari meja rias. Enggak lah, gue lagi ada jadwal piket hari ini." "Ya, Allah mah gitu," gumam Zelin yang menekuk wajahnya. Zelin menghampiri Naura yang tertinggal jauh di belakangnya. "Naura, ayo. Lo kok larinya pelan banget sih? Beneran deh, gue itu gak salah lihat." Zelin berusaha mengatur nafasnya dan juga mengelap keringat dengan handuk kecil yang ada di lehernya. "Apaan? Hantu? Udah deh, gak usah ngebayangin yang enggak-enggak." Zelin lalu menarik tangan Naura untuk berlari bersama, seraya memikirkan tentang hal yang ia alami saat tengah malam itu. Tetapi Zelin hanya diam dan tidak memberitahu Naura. Fanya melangkahkan kakinya menuju kelasnya. "Astaga, cantik banget," bisik salah satu siswa kepada temannya saat melihat Fanya. Para siswa-siswi yang berada di koridor terus memperhatikan Fanya. Penampilan Fanya tanpa kacamata dan wajahnya yang tampak lebih bersih membuatnya terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Fanya duduk di bangku kelasnya dengan seluruh teman kelas Fanya yang hanya terdiam melihat kecantikan Fanya yang selama ini tersembunyi di balik kacamatanya. Davira dan teman-temannya datang menghampiri Fanya yang tengah membaca buku sekolahnya. Dan drak! Saki memukul meja Fanya dengan keras membuat seluruh siswa yang ada di kelas menatap ke arah meja Fanya. Davira menutup buku Fanya itu dan melemparkannya ke sudut ruangan. Cupu, gak usah sok pinter deh lo. Lo itu udah buat Ailan sakit, kertak Zaki." Zaki meremas lengan Fanya dengan kasar seraya mendorong kepala wanita malang tersebut dengan telunjuknya. Tidak hanya itu, Zaki juga menjebak rambut panjang Fanya hingga membuat Fanya terjatuh dari bangku yang ia duduki. Fanya terdiam sejenak seraya mengangkat kepalanya dan menatap Zaki dengan tajam. Dan suasana kelas menjadi hening tanpa suara dan brak. Zaki terhempas dengan kuat saat melihat kematiannya yang akan segera tiba dari sorot mata Fanya. Ketakutan yang terpancar nyata dari mata Zaki, keringat yang mulai membasahi pipinya. Dalam rasa takut yang mengganggu pikirannya, Davira terhempas dengan kuat hingga tubuhnya terbentur meja guru saat mencoba menampar Fanya. "Wah!" teriak teman sekelasnya yang menjerit. Fanya menoleh ke arah teman-temannya yang kini tengah menatapnya dengan takut. Dan brak! Fanya terjatuh dan pingsan secara tiba-tiba. "Fanya, lo kenapa?" ucap Naura yang kini berada di UKS bersama dengan Zelin. "Kalian kok ada di sini sih?" Zelin memasukkan handphone ke dalam tas yang ia bawa. "Kita pindah, jadi sekarang kita satu sekolahan." Fanya tersenyum bahagia melihat sahabatnya yang kini berada di sekolah yang sama. Tapi senyuman itu mendadak pudar saat Fanya mencium bau amis dan melihat seorang siswi SMA sedang memperhatikannya dari balik gorden yang ada di UKS dengan kondisi yang berlumuran dengan darah. Wanita itu perlahan mendekati Zelin tanpa sepengetahuannya, membuat detak jantungnya Fanya itu berdegup dengan tempo yang lebih cepat, hingga matanya yang kini tampak melotot dan bulat dengan sempurna. Fanya berteriak histeris seraya melihat ke arah Zelin. Hahaha. Wajah yang dipenuhi dengan pelatung dan luka goresan yang memenuhi dahinya, suatu penampakan yang sangat mengerikan, dengan kondisi kaki yang berlumuran darah dan lengan kiri yang tampak hampir putus. Fanya menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya dengan ketakutan. Fanya, lo itu kenapa?"
ucap Naura seraya menggoyang-goyangkan lengan Fanya. Fanya membuka matanya dengan nafas yang tampak terengah-engah. Selin mengelap keringat di dahi sahabatnya itu menggunakan tisu. Lo pasti tertekan ya atas pembulian yang lo alami. Iya, lo istirahat aja, ujar Naura kepada Fanya. Fanya membuka selimut yang ia kenakan seraya menurunkan kakinya. Gue mau ke toilet dulu deh. Juga hari ini gue ada ujian IPA. Lo yakin ya? Tanya Naura yang menaikkan kedua alisnya dan dibalas anggukan oleh Fanya. Selin melihat ke arah jam dinding yang ada di UKS dan ya udah, gue sama Naura ke kelas duluan ya. Ya, gue juga kan murid baru, jadi nggak boleh sampai alfa. Oke kalau gitu, jawab Fanya dengan singkat. Kemudian air keran yang terasa dingin kini mulai membasahi wajahnya. Dalam aliran yang mengalir dari keran tersebut, Fanya menatap wajahnya di kaca seraya tersenyum tipis. Gue bisa cantik juga ya, batinnya, dan juga mengelap wajahnya menggunakan tisu yang tadi ia bawa. Teriak Fanya dengan histeris saat melihat tisu yang baru ia gunakan untuk mengelap wajahnya mendadak berubah warna menjadi merah seperti darah. Fanya langsung membuang tisu yang ada di genggamannya itu ke dalam tempat sampah yang ada di toilet. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ketuk pintu Fanya sebelum memasuki kelasnya. Permisi bu, ucap Fanya seraya duduk di bangkunya. Seorang guru wanita hanya tersenyum manis ke arah Fanya seraya melanjutkan materinya sebelum ujian. Naura dan Selin tampak serius memperhatikan materi yang tengah dipelajarkan atau dijelaskan. Tangan yang terasa dingin perlahan menyentuh kaki Fanya. Ia menatap ke arah kakinya secara perlahan dengan rasa takut yang perlahan muncul. Mata Fanya membulat dengan sempurna saat ia melihat tangan putih pucat dengan kuku panjang yang berwarna hitam kini tengah memegang erat kakinya. Wah! Fanya berdiri dari tempat duduknya seraya bergidik dan terkejut. Fanya, kamu itu kenapa? Tanya guru IPA tersebut dengan lembut. Kaki saya digigit nyamuk bu, ujar Fanya yang mencoba untuk tetap tenang. Naura dan Selin saling menatap seraya menaikkan kedua alisnya. Fanya kembali duduk dan membuka bukunya seraya mencatat materi yang ada di papan tulis. Ayo kita berteman. Huruf yang tertera di papan tulis berwarna putih. Fanya terdiam dan terkejut saat membaca tulisan tersebut yang tampak seperti darah. Kemudian ada hembusan angin yang terasa sejuk mulai menerpa Fanya dan juga mengibaskan rambut panjangnya. Ia tersenyum dingin menoleh ke arah Selin dan Naura yang duduk di belakangnya. Davira, Zaki, dan Karel tengah duduk di taman sekolah seraya memikirkan kondisi Aileen yang mendadak sakit selepas dari pantai. Davira menempatkan dirinya di samping Karel dan memulai pembicaraan. Yang tadi itu apaan ya? Kenapa gue bisa terbang gitu pas mau nampar Fanya? Nah, Zaki kemudian memperlihatkan telunjuknya. Jangan-jangan dia punya teman gaib lagi. Gila lo ya, ketus Davira. Tapi badan gue rasanya sakit banget. Karel mendekati Davira dan memijat pundaknya. Gue mikirin kondisi Aileen nih. Bisa-bisanya cewek cupu kayak Fanya berani buat Aileen sakit. Dan ada hal yang aneh lagi, tutur Davira yang sedikit berbisik. Kenapa murid-murid di kelas tadi mendadak lupa sama kejadian pagi ini? Mereka hanya seolah-olah amnesia secara bersamaan. Zaki merapikan rambutnya pada layar handphonenya. Kan gue udah bilang Fanya itu punya teman gaib, setan maksud lo, saut Karel yang menghentikan pijatannya pada pundak Davira. Davira mengangguk pelan seraya berpikir dan meraih laptop dari dalam tasnya. Pantai Parangkusumo, tulis Davira yang tengah mencari tahu tentang latar belakang pantai yang baru ia kunjungi bersama teman-temannya beberapa hari lalu.
Sagi mendekat dan melihat ke arah laptop Davira. Lo lagi ngapain? Ini Pantai Parangkusumo, berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Konon pantai ini merupakan portal gaib menuju kerajaan Ratu Selatan Nyi Roro Kidul. Baca Karel pada layar laptop Davira. Ah, lo percaya sama yang begituan? Tanya Karel dengan nada seperti orang yang mengejek. Kan gue udah bilang pantai itu mistis dan gue yakin 100% kalau Vanya itu pasti lagi diikutin sama sosok makhluk halus, ujar Sagi yang mulai membuat suasana menjadi hening. Vanya duduk di kantin bersama Naura dan Zailin yang tengah menikmati batagor yang tadi ia pesan. Vanya, makanan lo, kenapa nggak lo makan? Tanya Naura kepada Vanya yang hanya melamun seraya memperhatikan suasana kantin yang terasa sedikit ramai. Vanya menyelipkan rambutnya di telinga dan tersenyum anggun menatap seorang pria tampan bernama Leo yang tengah duduk sendirian di kantin. Vanya dan Zailin menengok ke arah tatapan Vanya. Dia siapa? Tanya Zailin dengan penasaran. Vanya hanya diam lalu berdiri menghampiri Leo. Hai, gue boleh duduk di sini? Leo hanya diam dan tersenyum seraya mengangguk pelan. Vanya mengulurkan tangannya terhadap Leo. Hai, kenalin gue Vanya. Lagi-lagi Leo hanya diam dan menatap ke arah mata Vanya dengan penuh tanda tanya. Astaga, mata itu seperti bola api yang menyala. Batin Leo dan langsung menunduk melanjutkan makannya dan menghabiskan nasi gorengnya dengan cepat. Zailin dan Naura memperhatikan Vanya dan Leo. Sumpah sih Vanya aneh banget, bisik Naura kepada Zailin. Apa dia kerasukan ya? Lanjut Zailin yang kemudian meminum jus mangga milik Naura. Vanya memegang pergelangan tangan Leo. Pelan-pelan aja kali makannya. Pria itu mendadak terdiam dan memejamkan matanya. Leo ini terkejut saat membuka matanya kembali dan langsung berdiri meninggalkan Vanya sendirian. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita pada kali ini dan juga mendengarkan video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini. Dan jangan lupa pula nantinya klik tombol subscribe untuk kalian mendapatkan video notifikasi terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.